Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, saya Romagus CCSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 19 ayat 1. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tak mampu melunasi utangnya, raja itu lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya itu dilunasi. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di sorga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, Lewis Smedes, dia pernah berkata begini, "Memaafkan adalah kekuatan yang membebaskan." Lewis benar. Bisa dibayangkan saudara-saudari kalau ada dua orang saling marah atau berselisih atau berkonflik. Bahkan kemudian berkembang menjadi dendam bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba mereka berpapasan di sebuah lorong yang sempit. Tak ada kemungkinan lain. Tentu tidak ada cara lain kecuali mereka tunduk atau menatap tapi dengan tatapan penuh kebencian, atau memalingkan wajah, tidak saling memandang satu sama yang lain. Wajah yang tidak bersahabat tentu saja. Dalam situasi seperti ini saudara-saudari, yang dirasakan adalah batin yang tertekan, perasaan murung, semangat juang menurun, dan entusiasme, optimisme menjadi redup. Perasaan-perasaan seperti ini adalah belenggu yang mengusir rasa bahagia, sukacita dari hidup kita. Marah dan dendam itu adalah sikap yang
menghalau jauh-jauh senyuman, menghalau jauh-jauh tawa, ramah dan persahabatan. Kalau senyum, tawa, keramahan dan rasa bersahabat sudah tidak ada lagi, jelas kita kehilangan harta yang tak ternilai, yaitu kebahagiaan. Untuk mengembalikan kebahagiaan yang hilang karena kemarahan, karena kebencian, karena konflik, karena dendam, orang harus bersedia untuk saling memaafkan. Orang harus bersedia untuk saling mengampuni. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, mempertimbangkan pentingnya nilai memaafkan, nilai mengampuni itu, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali harus mengampuni saudara jika dia berbuat dosa, jika dia berbuat salah kepadanya? 70 kali 7 kali. Demikian jawaban Yesus, dan jawaban ini mengungkapkan bahwa hakikat pengampunan itu tanpa batas. Tidak hitung-hitungan, tidak beberapa kali, tetapi 70 kali 70 kali, artinya setiap kali. Sebagaimana setiap orang merindukan kebahagiaan dalam hidupnya, seperti itu pula setiap orang harus saling memaafkan, harus saling mengampuni apabila mereka saling melakukan kesalahan, saling melakukan dosa. Kalau Allah saja berkenan mengampuni kita yang setiap saat melakukan dosa, maka kita pun mesti rela mengampuni Dia yang melakukan kesalahan terhadap kita. Dalam hal ini, saudara-saudari, kita menjadi saluran belas kasih Allah bagi banyak orang, juga termasuk terhadap mereka yang bersalah atau yang menyakiti kita, mereka yang berkonflik dengan kita. Hendaknya saudara-saudari, kita senantiasa membangun kesadaran bahwa di dunia ini siapapun bisa bersalah, siapapun bisa berdosa, siapapun punya kelemahan. Tidak ada malaikat di antara kita. Dan karena itu, kemampuan untuk membangun semangat pengampunan menjadi sesuatu yang mesti kita hayati sepanjang waktu. Benar bahwa kita kadang merasa disakiti, dirugikan. Benar bahwa kita merasa sakit hati dan tidak ingin melihat wajah orang yang bersalah kepada kita. Benar bahwa kita setiap kali melihat atau berjumpa dengan dia, maunya kita ingin mencekik dia. Tetapi ingatlah saudara-saudari, seandainya Tuhan melakukan hal yang sama terhadap kita, seandainya Tuhan tidak punya belas kasih, seandainya Tuhan itu adalah Tuhan yang pemarah, Tuhan yang tidak mengampuni, betapa hidup ini menjadi sesuatu yang tidak akan kita nikmati, saudara-saudari. Karena itu, moga-moga diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita membangun hidup kita dalam semangat saling mengasihi, saling mengampuni sebagai satu paket. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang mengajari kami untuk menjadi saluran damai sejahtera, saluran belas kasih-Mu di tengah dunia. Ketika kami dalam hidup ini barangkali berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti, yang membuat kami menderita, semoga kami memiliki semangat pengampunan, semangat belas kasih sebagaimana Engkau sendiri senantiasa mengasihi dan mengampuni kami. Mampukan kami Tuhan agar senantiasa menjadi saluran rahmat, saluran belas kasih-Mu kepada siapapun, Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau
Kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat. Teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.